Assalamualaikum sahabat. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kali ini, saya akan cerita tentang persembahan. Di mana cerita ini kami ambil dari seorang narasumber yang pernah mengalami hal mengerikan. Oh ya sahabat, perlu diketahui, nama dan tempat yang terdapat di dalam cerita ini sudah kami samarkan demi menjaga privasi narasumber. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, terus dukung channel kami agar terus berkembang dan lebih baik. Dengan cara, tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat siaran mistis tidak ketinggalan cerita-cerita menarik seputar kisah horor dari channel kami setiap harinya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke ceritanya. Suara tangis bayi di malam hari terdengar jelas. Mulai bermunculan penyakit aneh dan menjijikan. Ladang dan sawah terbakar hangus, ternak menjadi kurus, warganya melarikan diri menjadi desa mati. Mereka yang bersekutu dengan tidak akan pernah selamat. Desa Belis dikenal sebagai desa yang sangat makmur dan sejahtera. Penduduknya yang hampir keseluruhan memiliki ladang sawah, desa ini penghasil beras terbaik pada masanya. Tapi sayangnya, desa ini bersekutu kepada BELIS atau iblis penunggu hutan perbatasan desa. Tiap ada wanita hamil, mereka harus dipaksa untuk diaborsikan guna memberikan seserahan kepada belis tersebut. Jika tidak melakukan hal tersebut, maka ladang sawah akan kering, panen gagal, resiko terburuknya adalah muncul penyakit aneh yang menjangkit seluruh warga. Pak Kirman, juru kunci desa Belis, dia adalah satu-satunya orang yang menjadi jembatan antara dirinya dengan sosok Belis. Dipercaya sebagai orang yang mampu bisa meredamkan masalah antara keinginan Belis dan juga keinginan warga. Pak Kirman harus senantiasa ada untuk bisa menjadikan desanya menjadi desa yang makmur, sejahtera dan terus hidup. Tiap kali ada wanita yang sedang mengandung atau hamil, dia meminta kepada sang suami dari wanita tersebut untuk melakukan aborsi secara paksa. Lalu bayi hasil aborsi tersebut harus dibawa ke hutan untuk diserahkan kepada belis di sana. Tindakan yang dilakukan oleh Pak Kirman ini tidak jauh dari tindakan yang telah menyeleweng dan merugikan banyak warga setempat. Namun, apa daya, kesepakatan yang sudah dia lakukan guna mensejahterakan tiap warganya memakan biaya yang sangat tidak manusiawi, yakni tumbal bayi aborsi. Semakin tahun, semakin sedikit pertumbuhan anak-anak di desa tersebut. Beberapa dari mereka sudah mencoba untuk meninggalkan kebiasaan buruk, yakni melakukan aborsi untuk keinginan dari belis. Mereka meninggalkan desa tersebut dan memilih untuk hidup yang lebih layak. Makin lama, penduduk desa di sana makin berkurang. Hingga hal yang mengerikan terjadi. Lahan sawah menjadi kering, muncul penyakit-penyakit aneh yang menimpa pada tiap warga yang masih bertahan. Mereka terkena penyakit sejenis kusta, perlahan membengkak dan mengeluarkan bau tidak sedap. Mereka yang selamat harus meninggalkan desa tersebut. Bagi mereka yang bertahan, mereka meninggal dunia. Lambat laun, desa Belis menjadi sebuah desa mati yang ditinggalkan para warganya, karena tingkah lakunya sendiri akibat mengaborsikan bayi demi kesejahteraan sesaat. Suara tangis bayi kerap terdengar hingga memekikkan telinga dengan ketakutan yang jelas. Akibat dari hal ini, Kirman membawa sang anak, Darsi, untuk dijadikan pengikat antara dirinya dengan belis. Oleh karena Kirman tidak bisa memberikan seserahan berupa bayi yang diaborsikan, Darsi harus rela menjadi pengikat dan mengganti seserahan bayi aborsi dengan seserahan lainnya. Namun, jika sudah waktu saatnya belis mendapatkan tumbal lainnya, maka Darsi yang akan menjadi santapan penutup dari belis tersebut. Jawa Tengah, 1980 langkah seorang wanita tua berjalan pelan menuju perbatasan desa. Kanan kiri sekitarnya adalah hutan jati yang sangat rapat. Suara burung, hewan liar dan suara-suara aneh lainnya kerap kali membuat merinding bulu kuduk wanita tua tersebut.
Di tangannya telah tersedia sesajen berisi bunga melati, cabai dan bawang yang ditusuk serupa sate, ketan hitam, jajanan pasar dan beberapa koin untuk melakukan persembahan di tiap Selasa Kliwon. Persembahan itu digunakan untuk para belis dalam kurung setan yang kerap mengambil bayi-bayi hasil aborsi warganya. Mereka menggantinya dengan sesajen agar para belis tidak lagi mengambil para bayi milik warga. Durbiksa Jagat Rajana Loka, sing nguasani alas iki, sing duweni kahuripan. Terimalah persembahan pengganti ini. Para belis akan selalu memantau kehidupan manusia yang menguasai hutan ini, yang memiliki kehidupan. Terimalah persembahan pengganti ini. Selesai melakukan ritual kecil, wanita tua itu segera pergi dengan langkah terburu-buru. Namun, belum juga jauh dari lokasi tersebut, dia mendengar suara aneh layaknya hewan yang sedang memakan daging buruannya. Sontak saja, wanita tua itu menghentikan langkahnya lalu menoleh ke arah belakang. Jabang bayi. Belis. Wanita tua itu melihat sosok belis. Digambarkan sebagai wanita dengan rambut yang panjang tanpa busana. Bagian payudaranya menjuntai ke bawah. Taring giginya sangat mengerikan. Sorot mata merahnya sangat tajam. Memiliki kaki yang lebih panjang daripada bentukan anggota tangan. Bagian tengkuknya menunduk dan berjalan dengan sangat cepat. Wanita tua itu berlari sekuat mungkin. Dia tidak ingin dirinya menjadi pengganti dari bayi yang sudah dilahap habis oleh belis tersebut. Sesajen yang dia berikan sudah sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh belis. Namun sayang, sampai saat di mana dirinya ingin keluar dari perbatasan hutan dan desanya, wanita tua itu terjatuh, lalu kakinya dicekal oleh dua tangan berkuku tajam. Wanita tua itu berteriak histeris, ketakutan dan meminta tolong. Kedua tangannya menarik apapun yang bisa dijadi pegangan sewaktu kakinya diseret. Kuku-kuku wanita itu langsung mengelupas, teriakannya hilang dimakan sinar matahari yang sudah tenggelam sampai kumandang azan maghrib terdengar. Ramai warga mencari wanita tua itu. Dikenal sebagai juru kunci dari pendahulunya, Ki Kirman, wanita tua itu ternyata bernama Mbah Darsih. Tiap warga mencari ke tiap sudut desa. Dari kandang-kandang ternak warga, perkebunan dan yang terakhir adalah hutan yang sangat dipercaya sebagai tempat hunian dari sosok yang menakutkan. Salah satu warga melihat aktivitas terakhir Mbah Darsih adalah menuju hutan untuk memberikan seserahan berupa sesajen karena ada salah satu warga yang mengaborsikan bayi secara sengaja lalu membuangnya ke hutan. Mbah Darsih panik mengetahui pemberitaan tersebut. Dia akhirnya turun tangan langsung untuk meredam penghuni belis dengan dibawakannya sesajen. Tujuannya adalah untuk meredam penghuni belis dengan dibawakannya sesajen. Saat para warga beramai-ramai sedang mencari Mbah Darsih, mereka terkejut dengan penemuan sendal milik Mbah Darsih yang tertinggal satu. Dan satunya lagi mengarah kepada pepohonan padat jati yang ada di samping kanan. Awalnya, para warga tidak ingin melanjutkan perjalanannya, namun, mau tidak mau, mereka harus bisa mencari Mbah Darsih karena dia sebagai seorang juru kunci di desa tersebut. Tepat saat para warga mulai menyentri tiap pepohonan, ada salah seorang warga yang terkena tetesan aneh dari atas pohon. Wajahnya terkena tetesan cairan berwarna merah, berbau anyir, dan saat senternya diarahkan ke atas. Orang itu terkejut saat melihat jasad Mbah Darsih sudah tergantung di salah satu dahan pohon jati dengan bagian organ dalam yang sudah terlihat jelas. Para warga berlarian meninggalkan hutan tersebut. Mereka percaya bahwa Mbah Darsih adalah santapan terakhir dari belis yang sudah lama tidak lagi kembali. Sekarang, belis menjadi sosok yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang mempercayainya oleh karena tindakan warga yang melakukan aborsi bayi secara cuma-cuma demi kebahagiaan sesaatnya.